Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqan minallahu rabbul alamin. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqan minan nabi wal siddiqin. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqal ulama amilin. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqal ulama syakirin. Hayya 'alal jihad hayya 'alal jihad hayya 'alal jihad sabilillah. Hayya 'alal jihad hayya 'alal jihad hayya 'alal jihad syahidallah. Hayya 'alal jihad hayya 'alal jihad hayya 'alal jihad sunnatullah. Hayya 'alal jihad a'idduha sabilillah. Hayya 'alal jihad hayya 'alal jihad sunnatullah. Hayya 'alal jihad hayya 'alal jihad sabilillah. Hayya 'alal jihad hayya 'alal jihad hayya 'alal jihad sabilillah. Amin ya rabbal alamin. وشكرا لله ونعم بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana-mana saja di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Filipina, mereka menyambut lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang membaca Al-Barzan. Satu malam suntuk mereka tidak tidur. Kemudian besoknya mereka naik mobil keliling kota, berpakaian adat Melayu, berjam-jam berjalan, gembiranya menyambut lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Lahab begitu gembiranya lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membebaskan budak-budak, memotong himar, daging-daging himar, diberi makan mereka karena gembiranya menyambut lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau di kampung-kampung orang potong kerbau karena menyambut Maulid. Ada yang dua ekor, ada yang satu, dagingnya direndam yang dipikirkan mata. Panitia biasa. Ketika diperintahkan oleh Nabi dengan sunnah, mengikuti sunnah Nabi, Abu
Abu Lahab menentang. Lalu bagaimana orang-orang kafir dalam dunia sekarang ketika disuruh untuk menegakkan sunnah Nabi, mereka berkata, ini kan sunnah, kalau dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan kan tidak berdosa. Enggak pernah jumpa dengan Nabi. Sudah lihat bagaimana hidup di zaman Nabi. Begitulah keadaan orang-orang kafir. Sampai ke kota-kota, ketika dibawa menegakkan sunnah, arti kelakuan Nabi, mengikuti cara kelakuannya, cara sifatnya, cara pakaiannya, pendek kata semua yang dilakukan Nabi itu adalah uswatun hasanah, contoh yang baik. Kalau manusia di zaman Nabi dulu sami'na wa ata'na, dia dengar, dia lihat, dia taat, dia ikuti. Kata sahabat, ketika di zaman Nabi aku melihat Nabi membuangkan masjid. Ketika itu ada yang memberinya cincin berwarna hijau, sedangkan gagang daripada cincin itu daripada emas. Pertama dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasulullah buat. Lalu para sahabat yang lain bertanya, apa yang dibuang oleh Rasulullah? Lalu diberitahu Rasulullah membuang cincin. Semua kami yang berada di masjid membuang cincin kami tanpa bertanya. Semua tanpa nanya apa sebab, kenapa, mengapa. Kalau kita kan kalau pintar karena tidak jumpa Nabi, coba kalau kita hidup di zaman Nabi mungkin tidak dipotong oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Karena membuktikan sami'na wa ta'na, dia dengar, dia lihat, dia taati semua apapun yang dilakukan Rasulullah sebagai contoh. Dia tahu bahwa Nabi adalah contoh yang baik. Dulu ketika sudah selesai kami buang cincin, lalu antaranya sahabat bertanya, ya Rasul, boleh tidak cincin itu kami ambil dan emasnya kami jual? Kata Nabi boleh. Lalu kami mengumpulkan ini cincin lagi kami ambil dan kakak permatanya emasnya kami jual. Tapi mereka sami'na wa ata'na, dia dengar, dia taati. Begitulah kehidupan mereka di zaman Nabi. Abu Lahab yang gembira kelahiran Nabi disuruh demikian, no way, tidak ada jalan, dia enggak kami ikut. Dia cuma gembira menyambut lahirnya Nabi. Kita dalam dunia sekarang ini, tiap masjid di mana tempat ustaz, kiai, ulama banjir duit, diundang dari mulai target 25 sampai 50 sampai 250 sampai 1 juta, bahkan ada yang 20 juta, 50 juta. Karena lahirnya, malam lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iktibar dari para Rasul tidak diambil, cuma diceritakan dongeng 1001 malam, cerita lebaran, cerita kecil dapat buah kepala,
25.000. Waduh, musim panen itu 25. Besok senang lagi subuh dapat tugas lagi 20. Ini bisnisnya keren. Habis 4-4-nya di bulan Maulid ini kan panitia banyak kumpul-kumpul dana. Begitulah manusia yang berladang di dalam masjid yang tidak maju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku yang dimuliakan Allah, kalau Abu Lahab telah ditulis dinukilkan dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab wa telah celaka kedua tangan Abi Lahab. Jadi Abu Lahab selepas kelahiran Nabi, malam kelahiran Nabi, di malam kelahiran Nabi, Abu Lahab tidak disiksa. Abu Lahab tidak disiksa. Selepas malam Isnin, Abu Lahab tersiksa lagi. Terus tidak henti-henti. Apakah kamu mau juga seperti Abu Lahab dilepaskan siksa di malam kelahiran Nabi karena kamu gembira? Selepas itu kamu mengikuti bendera Abu Lahab. Tentu jawabnya astagfirullah, ya Allah, jauhkan kami daripada azab api neraka jahanam. Allahumma inna na'udzubika minal adzabil qabr wa adzabil nar. Kita mohon kepada Allah agar jauhkan daripada azab kubur dan azab api neraka jahanam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maulid kalau hanya zakat memberikan pasang lilin di atas roti happy birthday, itu apa tidak mengingatkan? Tapi tidak pernah membuat cara memperingati atau memerintahkan peringatkan ketika hari lahirnya supaya kalian buat hari memperingati lahirnya Nabi. Hanya ada kebanggaan, tapi bid'ah. Kullun bid'atin dalalah wa kullu dalalatin bid'ah. Setiap apa yang tidak perlu Nabi contohkan kesesatan, dia sesat tempatnya api neraka jahanam. Analyze yang kita pikirkan, kenapa disebut sesat? Karena kamu tidak pakai sunnah, tidak menginginkan sunnah kelakuan Nabi. Bila diseru dengan sunnah dan kelakuannya, kamu tolak. Bukankah dengan demikian kamu sendiri telah menyelakakan diri kamu untuk masuk ke dalam api neraka jahanam? Kamu buat tidak pernah. Kamu buat memperingati Maulid, tetapi kamu tidak introspeksi diri. Makanya didapat cuma daging kambing, daging sapi, rendang yang didapat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika hal-hal ini terjadi, hendaknya kau berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang
halo, oke, ya bisa lama juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kullun bid'atin dalalah. Katakan yang tak pernah aku buat, yang dicontohkan seperti maulid tidak dicontohkan, tahlil tidak pernah dicontohkan, ya. Tahlil di atas kuburan tidak pernah contohkan, tahlil di rumah tangga orang mati tidak dicontohkan. Jadi kullun bid'atin, ini perkataan Nabi, kullun bid'atin dalalah. Ya, katakan yang tak pernah aku contohkan itu sesat, berarti telah membuat jalan di balik jalan yang benar. Wa kullun, dan katakan dalalatin, setiap yang sesat itu benar tempatnya api neraka jahanam. Lalu pikirkan kenapa Nabi berkata begitu. Mari kita pikirkan. Kullun bid'atin dalalah wa kullun dalalatin finnar. Katakan yang tak pernah aku contohkan sesat, dan sesat itu tempatnya api neraka jahanam. Dari mana jalannya? Yang sudah saya sebutkan, maulid memperingatkan tidak pernah dibuat. Kemudian kenapa pula boleh sesat? Abu Lahab memperingati lahirnya Nabi. Begitu lahirnya Nabi, dia senang-senang suka. Ya Habibi, ya Habibi. Tentu tidak dibilang ya Habibi ya Rasulullah karena masih jahil. Tentu dia bilang ya Habibi, ya Nurul Lail, wahai kekasihku, wahai cahaya malam. Senang mereka, hanya gembira lahirnya. Ketika Nabi Muhammad menyeru ke jalan Allah, mereka tolak, nggak pakai. Abu Lahab nggak pakai. Sekarang kita kembali kepada kita yang memperingati hari lahirnya Rasulullah. Kelakuannya tidak diikuti, akhlaknya tidak dicontohi. Muhammad pakai janggut, kamu cukur janggut, memperingati lahir jalan terus, tapi sunnahnya tidak dilaksanakan. Muhammad cukur bulu kemaluan, kamu panjangkan bulu kemaluan, kan udah tidak kenal, tidak dicontohkan. Padahal dinyatakan Muhammad benar-benar contoh yang baik. Apa buktinya? Kenapa kamu sendiri tidak pakai? Saya tidak pernah jumpa Muhammad pergi ke Mesir, Turki, ini janggutnya Muhammad. Dilihat lagi, ini serbannya Muhammad, digambar lagi serban Muhammad, pakai songkok buhara. Nonton aja, dipakai tidak. Begitu dilihatkan, ini serbannya Muhammad, disimpan di Mesir. Kenapa kau tidak mengikuti cara yang dilakukan Muhammad? Kenapa? Oh, itu kan kalau dikerjakan dapat pahala, dan kerjakan tidak berdosa. Ini perintah. Nabi berkata, ta'ammamu, pakai oleh kamu serban. Inna syaitan la tayammam, sungguhnya setan tidak mau pakai serban. Jelas perintah. Ta'ammamu,
innal malaikata ta'ammam, pakai oleh kamu serban, sesungguhnya malaikat itu berserban. Apakah perkataan ini tidak benar lagi? Dicari mana hadisnya, buka Bukhari, buka Muslim, daripada bab pakaian, bab manasik, buka lagi Imam Tarmizi dari bab serban, buka lagi Abu Daud bab serban, semua dibuka-buka pun tak dipakai. Kan sama tak kita menolaknya? Apa bedanya kita dengan Abu Lahab? Oh, saya kan masih sembahyang tidak hati lain, pikiran lain, kan sama juga. Jadi semuanya ini kita harus pikirkan kenapa dan mengapa disebutkan kullun bid'atin dalalah wa kullun dalalatin finnar. Ketika kamu peringati maulid tapi sunnah, kelakuan, sifat dan akhlak Nabi kamu tentang, tidak kamu laksanakan. Samalah ketika Abu Lahab diseru juga menolaknya. Kemudian kenapa tahlil di atas kuburan itu haram, bid'ah? Buka Quran, buka hadis, perkataan Nabi, janganlah kamu duduk di atas kuburan lalu membaca ayat Al-Quran. Kita duduk di atas kuburan, yang lain juga duduk di atas kuburan, pakai sepatu lagi, pakai sandal. Sedangkan Nabi melarang, jangan kau masuk ke atas kuburan dengan memakai sandal, terompah kamu. Kata Nabi, ambil terompah mereka, pukulkan ke mukanya. Begitu tegas Nabi, juga tidak pakai. Sudah perbuatan tidak pernah dicontohkan Nabi ngaji di atas kuburan, dilarang. Pakai sandal lagi juga dilarang oleh Nabi. Apa itu tidak menentang Nabi? Jawabnya menentang Nabi. Bid'ah. Tidak mengadakan yang tidak ada. Padahal yang disuruh berdiri di atas kuburan doa, doa kepada Allah. Kok baca qul huwallah dan sebagainya di atas kuburan? Nabi larang. Kalau Nabi tidak mencontohkan, jangan buat. Kalau Nabi contohkan, ikuti. Nah, insya Allah tidak sesat. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka memperingati, dalam rangka kita bergelut di dalam bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, introspeksi diri, banyak-banyak salawat kepada Rasulullah. Aku sudah bagi tahu kepada kamu, ketika kamu berselawat kepada Nabi 10 kali, malaikat Jibril berkata, besok kalau kau mati, aku berjanji akan menyelamatkan kamu, membimbing kamu menyeberang Sirat. Ini salawat pun tidak ada. Kemudian Mikail berkata, barang siapa yang berselawat kepada Nabi-Nya 10 kali, aku berjanji akan mengambil air minum dari tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian aku minumkan kepada kamu sehingga kamu tidak haus selama-lamanya. Modal kecil
mau buat. Israfil berkata, dia nggak mau ketinggalan. Dia bilang, ketika kamu berselawat atas nabimu 10 kali, aku tidak mengangkat sujudku di tiang aras Allah Ta'ala sehingga Allah mengampunkan dosa kau, baru aku angkat kepalaku. Jadi Israfil dia sujud di aras Allah Ta'ala, tiang aras, dia goncang tiang aras itu, sehingga Allah bertanya, kenapa? Ampunkan dosa orang yang berselawat kepada Nabi. Malaikat Ijra'il berkata, barang siapa berselawat kepada kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 kali, aku berjanji, ini janji Ijra'il, mencabut nyawa, aku akan mencabut nyawamu perlahan-lahan sebagaimana aku mencabut nyawa para nabi dan rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Muhammad. 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 Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Muhammad wa alihi Muhammad. Salli wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Muhammad wa alihi Muhammad. Salli wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Muhammad wa alihi Muhammad. Salli wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Muhammad wa alihi Muhammad. Salli wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan tidak sanggup lagi karena mimpi betul-betul makan suara. Jadi tadi saya udah bilang, Al-Quran di satu masa dilakukan, ditontonkan di hadapan orang banyak. Bayangkan ini, jurinya bukan main, tidak malu kepada Allah. Ketuknya ini, ketuk dia ini yang dihidup seperti penilai lagu. Jadi innalladzina kafaru dawaun, dia ketuk walaihim. Dia ketuk ini, wah ini tak cukup ketuknya, ini tak cukup 3 harakat. Jadi tidak cukup mahratnya ini. Bila gunnah itu kamu tidak dihubungin, bila gunnahnya gunnahnya ikhlasnya tidak ada. Jadi seolah-olah Al-Quran itu harus dinyanyikan dengan ketukan, dengan lagu. Pada lagu-lagu Nahya, Bayati, Ijaz,
ada lagu Arab di padang pasir yang ditiru. Padahal kalau ditiru pun tidak demikian. Agak enak bunyi. Ada di lagu-lagunya agak sama. Ditiru lagi, dibikin lagi supaya dapat lagu yang paham dengan ini. Namun dia tunggu orang salat badak sahih. Betul dia baca tadi. Bayangkan dalam sholat aja si imam aja dia badak benar tadi. Saya tukang kayu, tahu bagaimana ketuk tokol yang salah. Begitu dia. Jadi kalau di Sulawesi ikut-ikut tidak ada orang India yang masuk surga. Orang Sulawesi yang dulu masuk surga, orang India tidak dapat. Kenapa? Coba kamu pergi ke Sulawesi, dikit aja salah, oh tidak betul itu. Jadi orang Sulawesi masuk surga, orang India nggak dapat. Kenapa? India bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba pergi ke India. Saya pergi Pakistan, Pakistan juga bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Coba kau pergi, dia azan di Sulawesi, oh awak tidak boleh, tidak terima itu. Yang masuk surga orang Sulawesi, paham? Nah ini, nahu di zaman Nabi belum ada. Di zaman Nabi belum ada nah, tulisan saja tidak menyatu. Alif tersendiri, ba tersendiri, tidak ada titik nun dan tidak ba pun tidak ada titik, nun pun tidak ada titik. Panjang pendeknya pun tidak ada. Kasrah, fathah, tidak ada sukun pun tidak ada. Tidak ada. Setelah zaman nak bertanding tadi, ain analisa, baru mulai ada nahu sampai kepada huruf ani anna minal mu'limu sekarang berpindah ke huruf ba. Bani bab naminal mubani mubabam bani bab. Nanti dia rubah lagi. Babam bani bab naminal mubani mubabam bani bab. Dia rubah asyik. Akhirnya apa yang di dalam Al-Quran tidak dilaksanakan perintah Allah, cuma dia baca, dia dilukkan lidahnya, tidak pernah takut dengan ancaman Allah. Jadi bid'ah itu membuat manusia lupa kepada Allah, tak malu dan tak takut kepada Allah. Maka itulah mudah-mudahan kamu jangan melakukan yang tidak dibuat oleh Nabi Muhammad SAW sementara kita ini sudah dekat mati. Coba laksanakan apa yang dilaksanakan Nabi, pasti benar. Jangan analisa
laksanakan apa yang diperintah Nabi dalam hadis ini, laksanakan dulu. Dan supaya kamu tahu, sesungguhnya kebenaran hadis itu ketika dia berbeda. Ya, sekali lagi pahami, hadis yang benar ketika terjadi perbedaan antara satu hadis dengan hadis yang lain, maka itulah benar-benar hadis. Tentu kau tanya, kok hadis sahih? Masa zaman Nabi ratusan ribu cuma 5 orang aja meriwayatkannya? Lalu yang sahih itu seolah-olah mematungkan, menjadikan Rasulullah seperti berhala. Loh, kenapa begitu? Dengar baik-baik. Abi, saya melihat Rasulullah tidur, kakinya yang kanan menimpa kaki kiri. Ada itu saja, selama 60 tahun Rasulullah tidur itu saja, seperti patung begitu. Dia kan manusia, tentu berubah sebentar lagi, tentu berubah sebentar lagi. Apakah yang melihat cuma satu itu saja, seperti patung kan? Dia manusia, tentu dalam tidurnya berubah, dalam duduk aja berubah-ubah. Nah, saya melihat Nabi cuma satu jari, makan dengan 3 jari. Itu yang sahih. Apa yang lain dia bukan sahih. Pada Nabi megang daging, megang tulang, mustahil dengan 3 jari megang tulang. Tentu dia mungkin 4 jari. Dilihat oleh orang lain, inilah yang benar, karena Nabi itu hidup, bergerak, senantiasa berubah-ubah, baik duduk, baik makan, baik segalanya. Maka itulah hadis. Yang dinamakan hadis adalah kelakuannya, yang dinamakan hadis adalah sifatnya, yang dinamakan hadis adalah perbuatannya, yang dinamakan hadis adalah makannya, yang dinamakan hadis adalah cara pakaiannya, cara duduknya, segalanya semua terjadi berubah karena dia manusia, bukan patung. Kebenaran hadis itulah ketika terjadi perbedaan antara satu dengan yang satu, baru benar karena dia manusia. Al-Quran tidak ada satu pun yang boleh berbeda, itulah Al-Quran. Hadis berubah, sianu dalam 2 hari lain lagi, dalam Al-Muwatta lain, dalam ini lain. Berapa banyak bab daripada taharah itu saja, cara bersuci, berapa ribu hadis taharah, tentu kan berbeda. Karena berbeda itulah hadis. Ketika air yang tak ada, Rasulullah mengambil air untuk berwudu. Mana botol atau gelas kecil? Ya, udah jangan ini. Dan cukup. Air sebegini Rasulullah berwudu. Karena diambilnya dengan tangan kanan, dia sapunya ke seluruh. Diambil dengan tangan kiri, dia sapukan ke tanah, turunkan lagi dengan rata. Diambil lagi dengan tangan kanan, dia sapukan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Bekas dari gerai ini dia sapukan di kepala. Kalau masih ada air, dia kasih, dia sapu di sini, ini sekali, dan disapukan. Kalau tidak ada, bekas yang ada ini disapukan sampai rata. Cukup untuk berwudu. Kita 2 botol aqua, wah nggak bisa. Tetapi ketika ada air, Rasulullah ambil. Dan
satu kali itu wajib, kedua kali sunat, ketiga kali apa namanya? Bid'ah. Yang satu kali wajib, kita sapu segala kan. Yang kedua kali sunnah, bukan sunnah dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa, ambil sama. Yang ketiga kali bid'ah, kita kerjakan mubazir, begitu mudahnya Nabi buat. Tidakkah pendapat inilah yang membuat kita rusak? Kenapa kita pakai pendapat? Kenapa tidak ikut Rasulullah? Ikuti Rasulullah, pasti tidak sesat. Pendapat, you punya pendapat, kamu punya pendapat, kamu punya pendapat, kamu semua punya pendapat. Kenapa tidak gunakan pendapat kamu? Kita tidak pernah berjumpa Nabi. Belajarlah, kita sami'na wa ata'na. Belajar, kita dengar perkataan ulama, benar itu hadis, taati. Samalah kau berjumpa dengan Nabi, dan pasti kamu telah berjumpa dengan Nabi, dan besok kamu pasti disambut oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi inilah masalah-masalah urail masail. Kali lagi, urail masail. Beberapa masalah yang membuat bid'ah itu. Kenapa? Apa sebab? Lalu kembali lagi, berwudu sampai 3 kali Nabi tidak suruh. Ratakan, kalau kau ragu ratakan, ya. Yang ketiga kali mubazir, innal mubazirin dan ikhwanas saya perbuatan mubazir itu kawannya setan. Kalau ada kawannya setan, tempatnya di mana? Neraka. Ngapain mau dibuat terus? Berarti kita memang suka mubazir. Maka mubazir, terbuang-buang, sama itu kawannya setan, berarti tempatnya dalam neraka karena kawan setan. Lalu yang ketiga, bini kita mubazir. Kenapa? Muka di lipstik, kasih ini, celak, kasih kukur, digincuk bibir, pakai baju nampak bulu ketek, jalan. Mubazir gak? Mubazir bini kamu jalan gitu. Iya, kalau dia orang mubazir karena tidak bayar, tidak dapat duit, mubazir gak? Karena suatu pekerjaannya tidak dapat apa-apa, mubazir gak? Mubazir lihat orang free of charge. You look me, bulu ketek, pakai baju tidur pergi belanja, bulu ketek kelihatan, kan mubazir bini. Nah, kalau sudah mubazir tidak dapat duit, kawan siapa? Kawan setan. Kalau itu setan tempatnya di mana? Itu dia. Jangan bini jadi mubazir. Bilang dengan bini, jangan pergi ke kedai pakai baju tidur, bulu ketek kelihatan, mubazir. Bibir digincu, aku tidak lihat, kau pergi cuma si awal yang lihat, mubazir. Paham? Jadi ini perbuatan Allah buat mubazir, kawannya setan. Lalu ada yang jalan lagi, pakai celana panjang, ketat lagi, buntut kelihatan, apa mesin pun kelihatan, jalan dia. Mubazir gak? Mubazir gak? Dapat apa dia? Si perempuan yang pakai celana ketat, buntutnya kelihatan, itu apa mesin kelihatan juga, bentuknya dilihat oleh si kari,
merugikan pandangan. Nanti kau Ja'far lihat pula, subhanallah, la ilaha illallah, mubadir. Nah itu mubadir, lawannya setan. Jadi jangan buat Nabi larang itu, dia udah paham. Kita tidak paham karena kita bodoh. Nabi itu adalah guru, ya? Rasul itu adalah pesuruh. Guru sudah tidak ada lagi. Nah, guru yang benar tidak ada lagi. Kata Muhammad, tidak ada khatamun nabiyyin, dia penutup dari segala guru, tidak ada lagi. Adapun guru-guru sekarang ini guru-guruku, ya, guru-guruku, bukan guru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, aku telah sampaikan beberapa masalah, murail masail dengan dalil yang konkret. Yang mubazir tadi kawannya setan, makan juga tidak habis, mubazir, minum tidak habis, mubazir, ya, paham itu? Baju banyak di lemari, mubazir tidak dipakai, baju banyak diatur, ini dulu tahun kemarin, ini tahun kemarin, tanya Benardi ada berapa puluh baju lagi, mubazir kan? Dipakai tidak, satu aja dipakai, dari pagi sampai sore kotor, diganti lagi yang udah dicuci, dua aja, yang lain nonton baju dilipat-lipat. Bini paling suka, bini kamu tuh suka bang, gantilah baju ini bang. Nah ini bini yang suka mencelakakan suami. Akhirnya baju digantung, yang digantung 10, yang dipakai 2, yang 10 mubazir. Nah, innal mubazirin kana ihwanat sayatin. Jadi kamu masih kawannya setan. Kemana mau masuk surga? Nah, di mizan kata Nabi, semua itu akan di mizan. Kamu udah dengar, tapi masih 15 tergantung baju. Udah mati anak baru sedekah, apa yang dapat? Nah, ini baju ayah saya, udah mati baru sedekah, udah jadi kawan setan. Ini pandai, baju ada berapa di rumah, tukang jahit. Kamu kawan setan, teruskan saja. Kalau enggak, sedekah cepat selagi masih hidup. Sedekah cepat selagi masih hidup. Sanggup nggak? Sanggup nggak? Itu nanti mikir-mikir, ini sayang, ini yang ini pun pakai tadi. Kok lihat ya, aku sudah ditambah lagi 1. Tambah lagi 1, yang 1 aja belum dipakai lagi, tambah lagi 1. Bayangkan itu. Besok tunggu lagi di yaumil mahsyar. Allah, besok aku akan tunggu di yaumil mahsyar. 1 saat pendidikan otak, 1 waktu, 1 saat kubur ini juga. Kubur daging-daging karena panasnya. Bagaimana mungkin tidak akan masuk surga? Karena bajunya 2. Kita banyak, kita nak sedekahkan. Bini pula yang menghalang, bang janganlah bang, abang kan tak ada baju. Nabi sebagai contoh, kita ceritakan Nabi kita fakir miskin. Apa buktinya dia fakir miskin? Kamu sendiri tak sangat demikian. Apa bukti? Padahal kamu di pondok-pondok itu susah, berjuta kali bersyukur kamu orang-orang miskin karena kamu duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu harus bangga. Apa kamu tidak bangga bahwa kamu besok akan duduk bersama Rasul? Karena kemiskinan kamu, karena kesabaran kamu,
mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah mengingatkan kehidupan dalam dunia hanya tipuan belaka. Benarkah kamu sami'na wa ata'na? Lalu Allah pula berikan lagi satu perkataan, Alhaakumut takatsur. Kau bangga dengan harta yang banyak, lalu bangga kali kamu punya anak yang banyak. Hatta zurtumul maqabir, ketika kamu sampai ke liang kubur, mana harta yang kau banggakan, mana anak yang kau banggakan. Kalla sawfa ta'lamun, kamu telah lihat, setelah kau tahu tak ada harta, tak ada anak. Kalla sawfa ta'lamun, kenapa kau tak tahu lagi padahal kau pergi ke liang kubur. Haji Abdul Malik yang kaya mati tak bawa kekayaannya. Abdurrahman mati meninggal dunia, dia tidak terbungkus dengan kemiskinannya. Kau tak lihat orang yang kaya tidak terbungkus dengan intan permata, hanya kain selembar pembatik. Allah sudah etika dijelaskan bahwasanya dunia cuma panggung sandiwara. Dijelaskan lagi bahwa kehidupan laksanakan mimpi. Begitu kamu bangun tidak ada lagi. Kenapa kita tidak ada usaha? Kenapa? Apakah sudah mati diri kita ini? Apakah kita sudah berubah menjadi anjing atau babi? Karena lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ya Rabbi, Anta Rabbi, Anta Rabbi, Ya Rabbi, Anta Habibi, Ya Rabbi, Anta Maliki, Ya Rabbi, Anta Rabbi, Anta Rabbi, Ya Ilahi. Inni kuntu minal zalimin, inni kuntu minal ghafilin, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya ghafurur rahim. Anakku yang dimuliakan Allah, orang-orang yang gilakan harta akan benci terhadap kamu ketika kamu uraikan beberapa salah kepada orang-orang yang telah beku hati. Apapun kau sampaikan dia tidak akan mana lagi karena sudah mati. Bukan sedikit bangkai-bangkai yang berjalan karena khatamallahu ala qulubihim, Allah sudah itu wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa, padahal wajib dia takut. Walahum adabun azim, bagi
mereka tunggu kepada Allah akhirat yang sangat mulia akan kau dapat. Sadarlah nak, kembalilah sudah ke jalan Allah sebelum sakratul maut datang kepada engkau, sebelum engkau dibenamkan di dalam kubur, di dalam tanah ini. Tidak ada jalan untuk kau keluar lagi, dan kau meratap di dalam kubur, kau menangis di dalam kubur. Alangkah sakit rasanya badan di dalam kubur, dihimpit badan. Tanah berat menghimpit diri dan papa patah, tersiksa diri. Alangkah sakit rasanya diri di dalam kubur, terhimpit bumi. Bumi menghimpit kita, ada anak kita duduk berdoa. Kita ada saja anak yang beramal salah, bagaimana lagi kita mengharapkan doa anak yang durhaka? Gelap kuburan sendiri kita. Allah tanya, "Summa kalla sawfa ta'lamun." Kemudian kenapa kamu tidak tahu lagi? Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kenapa kau dah tahu tak yakin lagi? La tarawunna al-jahim. Neraka jahim itu nyata untuk kamu. Astaghfirullahaladzim, ya Hayyu ya Qayyum sallimna. 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 Astaghfirullahaladzim, ya Hayyu ya Qayyum faghfir lana. Astaghfirullahaladzim, ya Hayyu ya Qayyum faghfir lana. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 ya Allah. 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 Anakku, jangan kau menangis dalam kubur lagi. Kubur bertanya kepada, kenapa kau tidak menyesal dalam dunia? Kenapa kau tidak menangis dalam dunia? Dia menyesal. Ini bukan tempat menangis, bukan tempat menyesal, tempat pembalasan. Terpisah kita, mulai dari dalam kubur, bumi telah menghimpit, papan menghimpit. Mulai dalam kubur gelap,
mulai dalam kubur ribuan ular masuk ke dalam mulut dan masuk ke dalam perut menggigit semuanya di dalam kubur. Karena limbah semuanya akan menggigit kita. Jutaan cacing bergantung di tubuh kita, masuk di dalam kubur, masuk di mana tempat tubuh kita, memenuhi telinga, lintah-lintah masuk ke dalam kemaluan perempuan, masuk dalam laki-laki, masuk dalam kubur dan dubur, masuk dalam lubang hidung berebut semuanya, sehingga perut besarnya laksanakan gunung Uhud, kata Nabi, besarnya. Ya Allah ya Karim, manalah mungkin kita sanggup menerima azab ini. Semoga Allah membukakan pintu hati kamu. Bukalah kitab Nailul Mukhtar, Bulughul Maram, I'anatul Talibin, Al-Muwadda, Al-Qum. Buka semua supaya menenteramkan hati kamu. Jangan menyalahkan orang. Apa yang tak dicontohkan Nabi tinggalkanlah, saudara. Lihat umur kita sudah dekat. Mudah-mudahan kau selamatkan dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.